Bagaimana Prabowo Subianto menjalankan legasi Jokowi dan legasi mana yang akan menjadi prioritas? Tampaknya menjadi pertanyaan yang beredar di masyarakat 3 bulan menjelang pelantikan Prabowo Subianto tanggal 20 Oktober 2024 mendatang. Pertanyaan ini wajar, karena Prabowo sejak awal telah mengatakan akan melanjutkan dan menyempurnakan program-program Presiden Jokowi. Pertanyaan ini juga muncul dari rasa penasaran, yakni bagaimana Prabowo melanjutkan legasi Jokowi dalam situasi yang dinilai tidak baik-baik saja. Tengok saja soal utang negara yang jatuh tempo sebesar 800 triliun saat tahun pertama pemerintahan Prabowo. Sementara di sisi lain, program-program Prabowo Subianto yang bersifat konkret membutuhkan biaya yang cukup besar. Prabowo tampaknya cukup peka dengan kondisi dan sejumlah keraguan itu. Beberapa tindakan politik di masa transisi dilakukan untuk mengurangi ketidakpastian dan debat berkepanjangan di masyarakat. Soal anggaran makan bergizi gratis misalnya, Prabowo dan pemerintah sepakat menganggarkan 71 triliun rupiah untuk tahun pertama pemerintahan. Tindakan ini mengurangi ketidakpastian publik terutama terkait tudingan bahwa Prabowo akan menggunakan anggaran negara ugal-ugalan dengan memaksakan program makan bergizi gratis. Kebijakan politik di masa transisi adalah salah satu indikasi yang dapat dilihat publik bahwa Prabowo terus mengupayakan agar optimisme tetap terjaga. Secara sederhana, kebijakan transisi dipahami sebagai kebijakan yang diambil oleh pemerintah yang akan memerintah dengan memastikan peralihan kekuasaan dapat berjalan mulus. Selain soal makan bergizi gratis, beberapa kebijakan transisi Prabowo terus bergulir dengan semangat menjaga stabilitas politik dan mengurangi ketidakpastian di masyarakat. Yang paling kentara adalah bagaimana tim sinkronisasi Prabowo terus berupaya untuk memastikan bahwa anggaran negara atau RAPBN 2025 tetap terjaga dan dapat selaras dengan program-program pemerintahan ke depan kelak, sehingga dapat bekerja secara efektif. Prabowo juga terus meyakinkan publik bahwa berbagai kebocoran negara akan ditangani dengan serius. Penguatan terhadap Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK akan menjadi perhatian utama, karena BPK adalah garda paling depan untuk memastikan bahwa uang negara yang dikeluarkan memang digunakan untuk kepentingan rakyat. Sementara dari sisi politik, Prabowo terkesan menahan diri untuk tidak berkomentar yang dapat menimbulkan kegaduhan sebagai presiden terpilih. Dalam perhelatan pilkada yang semakin ramai menjelang bulan November, Prabowo Subianto seolah menyerahkan sepenuhnya kepada partai politik koalisi untuk menentukan langkah-langkah politik yang diperlukan. Prabowo sama sekali tidak mengeluarkan pernyataan politik terkait mendukung salah satu calon kepala daerah. Padahal sebagai presiden terpilih dan telah menjabat sebagai presiden selama 1 bulan saat pilkada berlangsung, kemana arah telunjuk Prabowo dinilai akan sangat mempengaruhi elektabilitas calon yang bertarung di pilkada. Sejatinya, dukungan publik terhadap Prabowo untuk menjalankan transisi yang mulus cukup signifikan. Ini terlihat dari survei Litbang Kompas yang menemukan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap Jokowi cukup tinggi, yakni di atas 70%. Kondisi ini menjadi modal kuat bagi Prabowo Subianto untuk memastikan pergantian pemerintahan dapat berjalan mulus. Keterbukaan dan transparansi penting dalam masa transisi. Upaya ini terus dilakukan Prabowo dengan cara menyampaikan pemikiran-pemikirannya, baik di kancah nasional maupun global. Dunia internasional bahkan sudah bisa memprediksi bagaimana sikap pemerintahan Prabowo terhadap isu-isu global, seperti kekejaman perang maupun ketimpangan ekonomi, serta isu-isu bilateral yang melibatkan kawasan ASEAN. Upaya terus menjaga stabilitas dan kepercayaan publik sebenarnya telah sejak awal dilakukan Prabowo Subianto, terutama sejak dinyatakan sebagai presiden terpilih oleh KPU bulan April lalu. Saat itu Prabowo langsung tancap gas mendatangi berbagai tokoh dan elit politik untuk mengajak berkoalisi dan rekonsiliasi. Bagi Prabowo jelas bahwa persatuan di kalangan elit maupun partai politik dapat mengawal momentum Indonesia menuju masyarakat sejahtera.
Tentu tidak mudah menjaga optimisme dan harapan masyarakat di masa transisi. Gejolak bisa terjadi setiap saat, tapi dengan strategi yang matang, komunikasi yang efektif, serta upaya keras menjaga stabilitas ekonomi dan politik, sebagaimana telah ditunjukkan Prabowo Subianto, maka peralihan kekuasaan akan berlangsung aman dan mulus. Men of our time.